Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali di video kali ini di ngopi pagi, ngobrolan pagi hari ini bersama saya selaku kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Imawan dan imawati yang saya muliakan, perbincangan kita hari ini adalah terkait persoalan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ada beberapa hal yang perlu kita kembali refleksi ya. Salah satunya adalah persoalan bagaimana kita mengetahui sejarah dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri. Persoalan bagaimana kita mengetahui perkembangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dalam buku Melacak Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ditulis oleh Nur Gozim Agam pada tahun 1997 ya. Buku ini jumlah halamannya sebanyak 95 halaman ya. Bagi kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya, buku ini sebenarnya mudah kita pahami karena dalam buku ini bahasa yang kemudian digunakan adalah bahasa narasi ya, sehingga memudahkan kita sebagai pembaca memahami isi-isi yang ada dalam buku ini ya. Dalam buku ini ya, seperti buku-buku yang lain ya, didahului dengan pendahuluan, kemudian itu yang di bab 1 ya, kemudian lanjut bab 2, bab 3 sampai bab 4 sebagai penutup ya. Sebelum kita terlalu jauh membahas persoalan isi buku ini ya, saya ingin menyampaikan ya, bahwa penulis buku ini kenapa kemudian ya, menjelaskan alur ya, sejarah dan perkembangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nur Gozim Agam ini adalah salah satu anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kemudian menulis buku ya, Melacak Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam buku ini ya, seperti yang saya katakan tadi, di bab 1 ada pendahuluan, kemudian yang kedua, di bab kedua itu buku ini menjelaskan proses ya, langkah sejarah ya. Kemudian bab 3 perkembangan ya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan bab terakhir penutup. Yang paling menarik saya sampaikan hari ini, di pagi hari ini ya, kita di bab 2 ya, bahwa ada langkah proses sejarah ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang mana kita ketahui bahwa ada 2 faktor yang sebenarnya mempengaruhi ya, sehingga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini dibentuk ya. Yang pertama adalah faktor intern ya. Faktor intern ini adalah faktor
dari dalam Muhammadiyah itu sendiri ya, yang mana adanya keresahan-keresahan dari warga Muhammadiyah, khususnya mahasiswa Muhammadiyah pada saat itu ya, karena tidak adanya kemudian wadah untuk mengikat ya mahasiswa Muhammadiyah pada umumnya, sehingga inilah menjadi dasar dari warga Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah ya, berpikir dan kemudian menemukan ide gagasan untuk dibentuk sebuah kelompok ya atau organisasi, khususnya di dalam Muhammadiyah itu sendiri ya. Sehingga pada tahun 1958 ya, kader-kader Muhammadiyah ya, berkecimpung dalam Muhammadiyah itu sendiri ya, didasari karena keresahan, sehingga pada tahun itu 1958 ya merekomendasikan agar kiranya pimpinan pusat ya untuk membentuk sebuah wadah yang kemudian di dalamnya aktif mahasiswa Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, faktor ekstern ya. Faktor ekstern ini dipengaruhi dari luar Muhammadiyah itu sendiri ya. Yang mana kita seringkali mendengarkan isu di luar ya, bahwasanya dipengaruhi karena pada saat itu ya Haimi ingin dibubarkan oleh Partai Komunis ya pada saat itu, sehingga ini menjadi menjadi faktor ya, sehingga dituliskan dalam sejarah bahwasanya ya, YMM lah kemudian membantu Haimi agar tidak dibubarkan oleh Partai Komunis pada saat itu ya. Pernah juga ya ada beberapa isu yang kita dengar di luar bahwasanya YMM itu didirikan karena Haimi ingin dibubarkan ya. Ketika kita melihat sejarah ya, ide atau gagasan dibentuknya yang kelompok ya atau organisasi YMM itu sendiri itu dirancang pada tahun 1958 ya. Sedangkan di faktor ekstern ya, itu persoalan di luar dari Muhammadiyah itu sendiri, itu tadi bahwasanya Haimi ingin dibubarkan ya, YMM lah yang kemudian membantu ya dan mendukung Haimi ini agar supaya tidak dibubarkan ya pada saat itu ya, pada tahun 1968. Nah, ini kan ada rentang waktu yang cukup lama. Sebenarnya ide atau gagasan untuk dibentuknya YMM itu sudah ada ya, sebelum ada isu yang keluar bahwa Haimi akan dibubarkan oleh Partai Komunis, sehingga kader-kader ya dari mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah lah yang kemudian menggagas ide membantu dan mendukung agar Haimi itu tidak dibubarkan pada saat itu. Kemudian di bab 3 dijelaskan di sini bahwa perkembangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Seperti yang dijelaskan dalam muktamar pertama, ternyata ada penegasan ya, ada 6 poin penegasan didirikannya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya dalam muktamar pertama. Penegasan pertama mengatakan bahwa YMM adalah organisasi gerakan mahasiswa Islam. Kemudian yang kedua, kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
Kemudian poin ketiga, Yemem adalah